Ganjang Pak. Pak, terima kasih. Ini saya sudah diberi waktu untuk mengganggu waktu Pak Herli. Hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak tentang pengambilan keputusan. Second nih. Pertanyaan pertama Pak, selama Pak Herli menjadi kepala sekolah, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika menurut saya adalah situasi atau keadaan. Ada dua atau lebih pilihan yang masing-masing punya implikasi moral yang berlawanan serta punya keuntungan maupun kelebihan masing-masing. Yang masing-masing sulit untuk menemukan pilihan yang paling benar. Nah, dilema etika ini sering muncul saat saya menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah, sehingga memerlukan pertimbangan yang hati-hati dan kompleks untuk mencapai solusi yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Dalam dilema etika, kita harus memutuskan di antara dua pilihan yang sama-sama benar, sedangkan rujukan moral berada pada di antara benar dan salah. Kemudian selama ini bagaimana Pak Herli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal pengambilan keputusan sekolah, saya selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti Bapak Ibu guru, siswa, orang tua, dan juga saya sendiri sebagai kepala sekolah. Tentunya kita biasanya berkumpul bersama untuk membahas masalah dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memperhatikan nilai untuk mencapai suatu keputusan. Tentunya keputusan yang diambil ini nanti terbaik untuk semua pihak. Nah, untuk keputusan untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai benar dan benar, dalam hal ini terpenting dengan memasukkan bahwa semua pandangan akan diterima dan dipahami dengan baik, dan keputusan mampu memfasilitasi semua kepentingan. Berarti ini nanti melibatkan semua pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Herli lakukan selama ini? Ya, selama ini saya mengatasi kasus yang berdilema etika. Tentunya saya lakukan dengan cara mengecek terlebih dahulu kebenaran kasus yang terjadi, kemudian mengkonfirmasikan terhadap semua pihak yang terlibat, kemudian melakukan identifikasi terhadap kasus. Selanjutnya koordinasi dengan pihak yang berkepentingan dan sesegera mungkin menguji pengambilan keputusan dan yang punya muara untuk istilahnya menetapkan keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Pak Herli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif yang bisa dilakukan menurut saya adalah dengan adanya kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak yang berkepentingan
saya mencoba untuk selalu berkoordinasi dengan semua pihak jika ada kasus yang terjadi dan mengusahakan keputusan yang benar-benar bisa diakomodir untuk semua kepentingan dan tentunya sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya pasti ada tantangan-tantangan. Tantangan dalam mengambil keputusan, bagaimana dalam meyakinkan pihak yang tidak puas akan hasil keputusan yang diambil, agar keputusan tersebut bisa dipahami dan dimengerti bahwa keputusan inilah keputusan yang terbaik yang mampu membuat mereka pada akhirnya bisa menerima dan menjalankan keputusan tersebut. Kemudian apakah Pak Harli selama ini punya jadwal tersendiri atau jika ada suatu masalah itu penyelesaian kasus dilema etika, Pak Harli menyiapkan jadwal ataukah langsung menyelesaikannya ataukah ya dibuat jadwal terlebih dahulu seperti itu. Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang Pak Harli jalankan? Ya, ketika ada kasus dilema etika, saya sendiri langsung menyelesaikannya. Kemudian tidak memiliki jadwal khusus karena kasus seperti ini biasanya perlu segera direspon dan diselesaikan secara baik. Berarti langsung ya Pak, tidak ada jadwal. Langsung ya. Nah, kira-kira adakah seseorang atau mungkin bisa faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Harli dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya ada beberapa kasus berdasarkan jenisnya tentu akan bisa dianalisis dan diambil keputusan berdasarkan kesulitannya. Untuk kasus ringan dan dampak yang ringan tentunya akan lebih mudah, tetapi sebagian untuk kasus yang sulit dan melibatkan lebih banyak orang memerlukan upaya yang lebih. Dari semua kasus baik ringan maupun sulit, yang terpenting adalah kerjasama dan berkolaborasi upaya agar istilahnya dari semua kasus baik ringan maupun sulit, yang terpenting adalah kerjasama dan kolaborasi semua pihak dan mempermudah kita dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi pada intinya faktor yang mempermudah itu adalah kerjasama dan kolaborasi. Ya. Terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Harli petik dari pengalaman Pak Harli mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam sebuah keputusan intinya adalah kebersamaan dan kolaborasi. Hilangkan rasa ego, lebih berempati, kemudian mendasarkan keputusan kita pada nilai-nilai kebajikan, dan tentunya harus tetap fokus dan sesegera mungkin mengambil keputusan atas kasus yang terjadi. Jangan lupa kita wajib bertanggung jawab atas keputusan yang telah kita ambil tersebut. Jadi pembelajarannya yang penting adalah kolaborasi, kebersamaan, dan kita harus bertanggung jawab untuk semua keputusan yang telah kita buat. Betul. Jadi, demikian Pak Harli, terima kasih sekali untuk waktunya. Saya mohon pamit dulu Pak, semoga